Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Sintong Arun Tapea, yang mana saya merupakan dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Sebagai seorang dosen, maka wajib untuk melakukan tugas utamanya melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan praktek pengajaran saya yang tertuang dalam pernyataan diri dosen yang dimana akan digunakan untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat PDD UKT-PT Sertifikasi Dosen tahun 2025 pada bidang pengajaran. Selama menjadi dosen, saya diberikan kesempatan untuk mengampu beberapa mata kuliah, termasuk mata kuliah Hukum Humaniter. Hukum Humaniter adalah mata kuliah dengan beban 2 SKS dan merupakan mata kuliah wajib Fakultas Hukum. Pada mata kuliah ini, kita akan membahas mengenai pengaturan tentang berperang, perlindungan korban perang, dan pelanggaran serta penyelesaian ketika perang terjadi. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini, ada 4 indikator yang harus dipenuhi. Pertama, nantinya lulusan akan mampu berkomunikasi secara efektif. Yang kedua, lulusan akan mampu bekerja dengan baik untuk pengembangan diri. Dan ketiga, lulusan mampu melakukan penelitian dengan baik dan beretika. Keempat, lulusan mampu berkomunikasi secara efektif. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada mata kuliah ini terdapat 3 indikator utama. Yang pertama, mahasiswa mampu untuk mengidentifikasi peraturan-peraturan hukum yang dapat diterapkan dalam konflik bersenjata. Mahasiswa mampu menganalisis kasus-kasus atau pelanggaran hukum humaniter internasional. Dan ketiga, mahasiswa mampu menerapkan ketentuan-ketentuan hukum humaniter internasional terhadap kejahatan-kejahatan perang. Ada 13 kajian yang akan dikaji pada mata kuliah ini, yang dimana akan ditumpu dalam 1 semester. Adapun kajian tersebut terdiri dari hubungan hukum internasional dengan hukum humaniter, jus et bello dan jus et bellum, sejarah, asas sumber hukum humaniter, jenis-jenis konflik bersenjata, prinsip pembedaan dalam hukum humaniter, aktor dalam humanitarian action dan diplomasi, humanitarian intervention dan peacekeeping operation, dan humanitarian intervention dan pengembangan dan penggunaan senjata pemusnah massal, senjata terlarang, PMC dan perang terhadap terorisme, pelanggaran hukum humaniter, sanksi-sanksi pelanggaran dan pelarian bagi penjahat perang, ekosida, dan yang terakhir adalah mekanisme penyelesaian ketika pelanggaran hukum humaniter terjadi. Dalam mata kuliah ini, saya menggunakan pendekatan DIA atau dikenal dengan Delivery Interaction Assessment, yang dimana nantinya dosen akan memberikan arahan umum terkait materi. Kemudian dosen akan berinteraksi melalui tanya jawab serta diskusi. Dan yang ketiga akan dilakukan penugasan yang akan dimana mahasiswa akan mempresentasikan hasil diskusinya agar dapat dinilai. Sistem pembelajaran di mata kuliah hukum humaniter ini menggunakan sistem blended learning atau percampuran antara luring dan daring yang sama-sama akan dilaksanakan secara proporsional. Kemudian rubrik penilaian bagi mahasiswa itu berpedoman kepada kurikulum OBE atau Outcome Based Education, yang dimana terbagi dalam 4 komponen utama. Yang pertama MMI, ini adalah penilaian internal UBB, sistem penilaian internal UBB yang sangat menitik beratkan pada keaktifan mahasiswa moral, mental, intelektual, yang dimana diganjar dengan 10%. Kemudian pendekatan metode studi kasus atau case method 40%, dan UTS atau ujian tengah semester dan ujian akhir semester masing-masing 25%. Terima kasih telah menyaksikan aspek-aspek yang saya gunakan pada PDD UKT-PT Sertifikasi Dosen tahun 2025. Selanjutnya saya akan menampilkan proses pembelajaran yang telah saya lakukan di dalam kelas. Oke, selamat pagi teman-teman semua kelas Hukum Humaniter tahun 2025. Oke, aduh wajah kalian kayaknya cerah-cerah banget hari ini. Kita ketemu lagi nih. Kita di pertemuan ke-7 di kelas Hukum Humaniter. Oke, sebagai seorang yang beragama, tentu sebelum mulai kelas ada baiknya kita berdoa dulu. Oke, teman-teman semua, silakan berdoa menurut agama dan percaya kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, teman-teman semua, kita kembali belajar mengajar
untuk kelas hukum humanitar. Tentunya sebelum kita masuk ke pertemuan ke-7 yang kita bahas hari ini, ada baiknya kita akan refresh dulu pertemuan minggu lalu. Oke, siapa yang mau coba nih? Refresh dulu lah. Nah, siapa nih? Aduh, banyak yang ngangkat tangan. Oke, Mbak, di belakang itu. Silakan. Pada pertemuan sebelumnya tuh kita ngebahas tentang jenis konflik bersenjata, Pak. Yang pertama tuh yang Bapak jelasin tuh tentang konflik bersenjata internasional atau international armed conflict. Bapak ngejelasin seperti konflik ini terjadi antara dua negara atau lebih. Jenis selanjutnya yaitu konflik bersenjata asimetris, yaitu konflik bersenjata yang melibatkan pihak yang tidak seimbang dalam kekuatan dan strategi. Ada pula contoh yang Bapak berikan yaitu seperti konflik Israel sama Hamas. Ada juga konflik yang bersenjata lintas negara, transnasional, dan konflik proksi. Itu aja sih, Pak. Thank you, Mbak Husna, thank you. Iya, Oke, terima kasih. teman-teman, melalui Mbak Husna nampaknya pemahaman kalian tentang pertemuan 6 tentang konflik bersenjata atau jenis-jenis konflik itu udah sangat mapan. Oke, kita akan masuk ke pertemuan ke-7 yaitu prinsip pembedaan. Nah, teman-teman, sebelum kita bahas prinsip pembedaan, kita akan kembali lagi ke RPS kita yang teman-teman di mana teman-teman harus pahami. Dari materi prinsip pembedaan ini, diharapkan teman-teman semua nantinya akan mampu menganalisis prinsip-prinsip pembedaan dalam hukum humanitar, dan teman-teman dalam kelas hari ini kita akan menggunakan sistem luring karena teman-teman hadir di sini. Nah, teman-teman, ini adalah pertemuan ke-7, jadi ini adalah pertemuan 1 minggu, 1 atau 1 pekan sebelum ujian tengah semester. Udah siap semua ujian? Untuk ujian tengah semester? Siap lah, wajah-wajah caranya siap lah, aku yakin lah. Oke, teman-teman. Jadi, di dalam hukum humanitar ada yang dikenal namanya prinsip pembedaan. Nah, prinsip pembedaan ini adalah prinsip yang menjadi tonggak atau fondasi dari hukum humanitar. Kenapa? Karena dari prinsip pembedaan ini nanti teman-teman akan mampu membedakan dan akan bisa memahami bahwa ada pihak-pihak yang menjadi subjek dari hukum humanitar internasional maupun objek. Nah, pernah nggak kalian dengar prinsip pembedaan? Pernah nggak? Udah pernah lu? Oke. Justru karena belum, makanya kita pelajari hari ini. Ya, benar nggak? Benar. Oke, teman-teman. Prinsip pembedaan itu dibagi menjadi 3 makna. Yang pertama, prinsip pembedaan atau distinction principle itu mengatakan bahwa hukum humanitar membedakan penduduk dari suatu negara yang sedang berperang. Yang kedua, pembagian ini mengakibatkan ada yang dikenal namanya kombatan dan non-kombatan atau sivilian atau penduduk sipil. Yang ketiga, kenapa ini hadir? Supaya ketika konflik terjadi tidak akan menimbulkan kerugian-kerugian yang tidak perlu. Misalnya nih, kalau konflik terjadi, perlu apa sih nyerang rumah ibadah? Kan nggak perlu. Misalnya. Atau ketika konflik terjadi, kenapa sih anak-anak harus diserang? Nah, kan nggak perlu. Artinya prinsip pembedaan ini membandingkan antara ada yang subjek hukum internasional, hukum humanitar internasional yang boleh diserang dan yang tidak boleh diserang. Siapa subjek dan objeknya? Ini teman-teman. Subjek yang pertama adalah kombatan. Artinya golongan penduduk yang secara aktif ikut dalam pertempuran. Yang kedua namanya non-kombatan atau penduduk sipil atau sivilian. Ini adalah golongan penduduk yang tidak berhak untuk turut serta dalam peperangan atau konflik bersenjata. Nah, ini subjek. Nah, ini objeknya. Ada juga objek yang boleh diserang dan tidak boleh diserang. Ada namanya objek militer, artinya objek yang termasuk
menjadi sasaran militer, artinya boleh diserang. Sedangkan ada namanya objek sipil, artinya objek yang bukan objek militer dan tidak boleh diserang. Tentunya semua pelanggaran terhadap subjek dan objek ini menjadi pelanggaran hukum humaniter internasional. Gitu teman-teman. Oke. Namanya di Fakultas Hukum tentunya membahas prinsip pembedaan harus berpedoman kepada pendapat para ahli. Salah satu yang paling terkenal namanya Jean Pictet, yang mana dia memberikan pembatasan atau rasional persona terhadap prinsip pembedaan. Kenapa? Kenapa dia membagikan? Karena yang pertama, pihak bersengketa harus membedakan kombatan dan sivilian untuk keselamatan penduduk dan objek sipil. Maksudnya gini, jadi kalau konflik itu terjadi, pihak-pihak yang bersengketa atau yang sedang berperang itu tidak boleh menyerang orang yang atau tempat yang dijadikan militer. Misalnya gini, misal dalam satu kondisi perang di Israel dan Palestina. Kira-kira kalau korbannya anak, itu perlu atau enggak? Tentu saja tidak. Itu yang pertama. Jadi harus dilakukan pembedaan yang mana boleh diserang dan yang mana tidak boleh diserang. Yang kedua, karena penduduk sipil itu tidak boleh dijadikan sasaran penyerangan, apapun kondisinya, termasuk dalam kondisi pembalasan. Misalnya gini, dalam konflik Israel dan Palestina, yang terjadi adalah Israel diserang Hamas. Sebagai bentuk pembalasan, Israel menyerang ke sekolah atau rumah sakit milik Palestina. Nah, itu nggak boleh. Kenapa? Kan dia tindakan pembalasan tapi menyasar objek sipil. Yang ketiga, karena dilarang untuk melakukan tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang bertujuan menyebabkan teror. Teror ini nggak boleh digunakan di dalam hukum humaniter. Yang keempat adalah pihak bersengketa harus menyelamatkan sivilian atau setidaknya menekan kerugian yang tidak perlu. Jadi, sekecil-kecilnya tidak boleh mengorbankan penduduk sipil. Jadi kalau perang itu yang terjadi adalah yang diserang adalah orang yang berperang, bukan orang yang tidak ada kaitannya perang. Dalam hal ini subjek-subjek sipil atau objek-objek sipil. Contoh gini, kalau hal ini dibiarkan, misalnya gini, ada perang antara Israel dan Palestina, yang kemudian yang diserang itu rumah sakit Palestina. Apa hubungannya, apa kaitannya? Kan rumah sakit untuk melindungi subjek-subjek sipil, kan? Atau non-kombatan. Gitu teman. Yang keempat, pihak bersengketa harus menyelamatkan sivilian atau setidaknya menekan kerugian yang tidak perlu. Tadi, yang kelima, hanya anggota bersenjata yang boleh menyerang dan menahan musuh. Artinya, yang berperang itu hanya orang yang benar-benar berperang. Ya, logikanya lah, sederhana. Kan nggak mungkin ada orang di rumah sakit ikut angkat senjata dalam suatu perang, kan nggak mungkin. Artinya yang berperang itu adalah tentara. Nah, teman-teman, kesimpulannya adalah asas prinsip pembedaan itu berguna untuk memperkecil kemungkinan-kemungkinan yang terjadi atau pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum humaniter, khususnya kejahatan perang yang dilakukan oleh hambatan secara sengaja. Jadi teman-teman, dalam perang itu ada kemungkinan-kemungkinan yang memakan objek atau subjek sipil. Gunanya prinsip pembedaan ini supaya pihak-pihak yang terjadi dalam atau ikut campur dalam perang itu tahu mana yang boleh diserang ataupun tidak boleh diserang. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Oke, ada? Oke, silakan. Galuh, gimana Gal? Izin bertanya Pak, terkait kan ada kasus Israel, tentara Israel itu nyerang ambulans yang ada di Palestina Pak. Nah, apakah kemudian tindakan itu dibenarkan Pak? Apakah ambulans itu bukan objek sipil Pak? Oke, thank you Galuh, pertanyaan yang bagus sekali. Teman-teman, tentu saja
ambulans adalah objek sipil. Objek sipil. Kenapa? Karena tugas ambulans dalam hal ini kalau dalam perang itu namanya Palang Merah Internasional adalah melindungi orang-orang yang terluka akibat perang. Siapapun pihaknya, siapapun pihaknya. Nah, fungsinya ambulans atau dengan logo Palang Merah artinya bersifat netral. Nah, penyerangan terhadap suatu kendaraan yang sifatnya memiliki kode atau lambang dari Palang Merah itu adalah bentuk pelanggaran hukum humaniter internasional. Gitu teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Gal, cukup nggak? Cukup Pak, terima Oke, kasih thank Pak. you. Kita lanjut ke dasar hukum. Teman-teman, kalau kita baca di dasar hukum, ada 2 konvensi yang mengatur tentang pembagian objek sipil dan objek militer. Di pasal 2, teman-teman, yang digolongkan menjadi objek sipil adalah ini. Mereka yang merupakan penduduk dari wilayah yang belum diduduki. Yang kedua, mereka yang secara spontan mengangkat senjata atau melakukan perlawanan terhadap musuh yang akan memasuki tempat tinggal mereka. Mereka yang tidak memiliki waktu untuk mengatur atau mengorganisir diri sebagaimana ditentukan oleh pasal 1. Dan yang keempat, mereka menghormati atau menaati kebiasaan perang, serta mereka yang membawa senjata terang-terangan. Nah, yang ini teman-teman, ini boleh diserang atau dihitung sebagai kombatan. Sedangkan pasal 4 Konvensi Jenewa menyatakan yang menjadi objek sipil adalah salah satunya tawanan perang, yang dimana mereka yang telah jatuh ke dalam kekuasaan pihak musuh yang dapat terdiri dari 6 kelompok sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal 13 Konvensi 1 dan 2. Jadi di dalam Konvensi Jenewa ketiga itu diberikan perlindungan khusus terhadap tawanan perang. Tawanan perang ini dihitung sebagai orang yang dilindungi selama konflik bersenjata berlangsung. Jadi kalau tawanan perang itu disiksa, itu nggak boleh dalam hukum militer, nggak boleh. Artinya ini harus dilindungi berdasarkan hukum humaniter. Oke, terus kira-kira siapa sih kombatan ini ya? Siapa aja? Tadi kan kita udah dasar hukumnya. Kombatan ini tentu bisa digolongkan menjadi 4 indikator. Yang pertama teman-teman, yang pertama adalah angkatan bersenjata resmi, reguler, atau dari suatu negara. Artinya tentaranya, nah itu boleh dikatakan kombatan. Yang kedua, milisi atau korps sukarela. Artinya orang-orang yang bergabung menjadi tentara atau memperjuangkan haknya untuk memerdekakan diri dan mengangkat senjata itu dihitung sebagai kombatan. Yang ketiga, live and mess. Artinya orang-orang asing yang bergabung ke negara lain kemudian ikut campur atau ikut mengangkat senjata, itu dihitung sebagai kombatan. Yang terakhir namanya perlawanan terorganisir atau gerakan pemberontakan di suatu negara. Contohnya Macan Tamil, Moro di Filipina, atau PLO, nah itu dihitung sebagai kombatan. Oke? Teman-teman, supaya ngukur kemampuan kalian tentu kita harus lihat dulu sepemahaman kalian tentang prinsip pembedaan ini. Jadi Bapak udah nyiapin 2 persoalan yang nanti akan kita tanyakan sama kalian, terus kalian akan jawab. Kira-kira ini objek sipil atau objek militer atau subjek kombatan atau non-kombatan? Nah, kita akan lihat ya teman-teman. Oke, kita buka yang pertama. Jadi teman-teman, di gambar ini ada gambar yang dimana kejadian tahun 2001. Jadi waktu perang Afghanistan dengan Taliban, di situ ada patung Buddha Bamiyan. Nah, tanpa disengaja ataupun disengaja, pemberontak Taliban melihat patung ini perlu dihancurkan. Akibatnya mereka melakukan peluncuran roket dan dinamit, hancurlah patung Buddha ini. Kira-kira menurut pandangan kalian, apakah tindakan mereka ini sesuai nggak hukum humaniter terkait prinsip pembedaan? Silahkan, ada yang mau coba jawab? Ada? Oke, Mbak, yang di depan silakan Mbak Rindi. Baik, terima kasih Pak. Sebelumnya menurut saya
patung Bamiyan, patung Buddha di Bamiyan ini kan menurut saya merupakan situs agama ya Pak. Selain situs agama juga menurut saya patung ini merupakan situs budaya. Sehingga kedua hal ini adalah merupakan hal yang harus dilindungi. Nah, melihat patung Buddha di Bamiyan ini diserang, itu merupakan hal yang tidak patut dibenarkan. Karena seperti materi yang sudah Bapak sampaikan tadi, saya mengira patung Buddha ini merupakan termasuk kepada objek sipil, yang dimana itu tidak termasuk pada objek militer. Objek sipil itu kan adalah objek yang tidak terkait pada objek militer kan Pak, yang dimana itu merupakan hal yang tidak dapat diserang. Sehingga menurut saya patung Buddha di Bamiyan ini tidak dapat menjadi objek militer yang dapat diserang oleh kombatan-kombatan yang sedang perang. Oke, Terima terima kasih. kasih Rindiani, jawabannya sangat komprehensif teman-teman dan sesuai dengan prinsip-prinsip pembedaan pada hukum wanita. Oke, pertanyaan kedua. Jadi teman-teman, pertanyaan kedua adalah mengenai ada satu kondisi di mana ternyata sampai tahun 2020 ada data yang mengatakan ada konflik yang terjadi antara Afghanistan dengan Amerika Serikat maupun dengan Taliban, itu ada korban anak-anak. Nah, kira-kira menurut kalian, apakah dalam prinsip pembedaan hal ini sesuai dengan hukum humaniter atau tidak? Silakan, siapa yang mau coba? Oke. Oh, kita geser ke kiri dulu ya. Oke, silakan, Mbak Anissa. Baik Pak, seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi mengenai prinsip perbedaan itu kan dibagi menjadi 4. Ada kombatan, military objek, non kombatan, sama objek sipilian. Nah, setelah apa yang Bapak sampaikan tadi, menurut saya anak-anak ini termasuk ke dalam non kombatan, di mana mereka itu tidak boleh diserang, mereka termasuk ke dalam objek sipil. Objek sipil yang lainnya subjek sipil yang lainnya itu kan ada kayak perawat, dokter dan segala macam gitu Pak. Jadi mereka termasuk ke dalam yang non kombatan. Oke, thank you Anissa. Teman-teman, jawabannya tepat sekali. Jadi posisinya anak-anak sudah pasti adalah non kombatan atau sipilian atau penduduk sipil. Kenapa? Karena anak-anak yang belum dewasa ataupun orang yang belum dewasa itu dihitung sebagai orang yang harus dilindungi atau pihak yang harus dilindungi ketika perang terjadi. Itu sesuai dengan prinsip-prinsip pembedaan di hukum humaniter. Oke, teman-teman, tak disangka tak diduga ternyata kelas kita hampir selesai. Untuk memperkuat pemahaman kalian tentunya bisakah satu orang saja memberikan kesimpulan atau rangkuman dari pembelajaran kita hari ini tentang prinsip pembedaan. Oke, siapa yang berminat ingin mengajukan diri? Oke, silakan. Mas Jahwa, silakan. Izin sebelumnya, jadi dari tadi yang Bapak sampaikan materinya itu berkaitan dengan prinsip pembedaan itu, prinsip pembedaan memiliki merupakan tonggak berdirinya hukum humaniter. Yaitu makna dari prinsip perbedaan itu, pembedaan ini yaitu membagi penduduk di dalam kegiatan bersenjata atau dalam konflik perang, kemudian membagi kombatan dan non kombatan, yang mana di sini membagi untuk melindungi subjek sipil dan objek sipil. Kemudian dasar hukumnya itu ada Konvensi Den Haag 1907, kemudian Konvensi Jenewa yang ketiga. Mungkin selanjutnya bisa ditanyakan. Oke, thank you. Terima kasih Jahwa. Jadi teman-teman, Bapak nyimpulkan kalian sudah paham benar-benar tentang prinsip pembedaan. Yang pertama teman-teman, prinsip pembedaan itu membagi antara pihak mana yang boleh diserang maupun tidak pada konflik bersenjata. Prinsip pembedaan ini sangat perlu karena untuk mengurangi kerusakan-kerusakan yang dianggap tidak perlu ketika perang terjadi. Oke, rasanya itu yang bisa kita sampaikan pada kelas pertemuan ke-7 ini. Oh ya teman-teman, jangan lupa absensi kita. Silahkan teman-teman absen secara manual, tentunya keluarkan gadgetnya masing-masing supaya kita bisa melakukan presensi. Oke, sudah? Sudah?
Oke. 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 Oke, thank you teman-teman. Teman-teman, ini pertemuan ke-7 kita. Minggu depan kita setelah akan melaksanakan UTS, siapkan diri kalian masing-masing dan jangan lupa tugas-tugas akhir kita terkait case method yang telah kita bagikan di minggu pertama. Teman-teman, belajar kelas, usaha keras supaya bisa menyelesaikan ujian tengah semester nantinya. Oke teman-teman, rasanya ini yang harus disampaikan. Mudah-mudahan kalian sehat selalu dan sampai ketemu lagi di ujian tengah semester. Terima kasih teman-teman semua.